Ata'rifu fil ardi man huwa syarru minka. Fir'aun, tahukah kamu di dunia ini ada orang yang jahat, lebih jahat dari kamu? Kaget Fir'aun. Ada orang jahat lebih jahat dari Fir'aun. Padahal setahu iblis, Fir'aun paling jahat karena dia pernah menyembelih bayi sebanyak 12.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, saudara saya Bapak Haji Andi KMM, guru kita, orang tua saya Haji Mariono, Ustadz Haji Mariono, tokoh masyarakat Ustadz Haji Madianto, Ustadz kita Ustadz Zainal Muttaqin, Ustadz kita Ustadz Muhammad Arsin, Nur Hasan, dan para asatidz segenap muslimin rahimakumullah. Di dalam tahiyat akhir tuh ya, kalau kita baca doa yang panjang tuh, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kan tahiyat terakhir tuh ya. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang menguasai hati seluruh manusia, tsabbit qalbi, mantapkan hati saya, ala dinik, di dalam agamamu. Minta mantap hati kita ini, jangan goyah dari kita hidup sampai wafat. Hati kita tetap eksis dengan agama Allah yang kita cintai, yang kita rindu. Kita pengen ya, jangan sampai goyah. Karena begini, Rasulullah SAW telah bersabda di depan sahabat-sahabatnya, ala wa inna fil jasadi mudghah, iza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wayal qalbu, muttafaqun alaih. Wahai ketahuilah, kata beliau, sungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Bila mana segumpal daging itu baik, enggak kotor, enggak terkontaminasi, maka seluruh tubuh ini jadi baik. Dan bila mana itu segumpal daging terkontaminasi kotor, maka semua apa yang ada di diri manusia, di dalam jasad manusia adalah kotor. Apa itu? Ala, tahukah kamu? Wahya qalbu, itu hati. Ya, ini rasul. Begini Bapak-bapak, kenapa hati? Ke hati itu ibaratnya proyektor kan, yang kalau itu kan corong itu kan, kalau film itu ada proyektor final kan ya. Hati itu proyektor yang dapat memesan, mengirim melalui otak manusia. Bila pesannya baik, maka manusia menjadi baik. Maka ada yang dikatakan manusia itu hatinya baik, maka dia berjasa menjadi manusia baik, bermanfaat untuk di dalam kehidupan masyarakatnya, ikhlas dalam menjalankannya, patuh terhadap undang-undang Allah dan undang-undang yang ada di dalamnya, ikhlas. Itu ya hati manusia yang betul-betul ikhlas berjasa. Dan sebaliknya, bila mana manusia hatinya sudah terkena bayat-bayat syaitan atau iblis, maka yang timbul di dalam diri manusia adalah sifat sombong. Ya, sombong, angkuh, congkak, dan meleoi. Meleoi, tahu meleoi? Udah kagak yang baik bagi dia orang lain tuh, meleoi namanya tuh. Jadi udah meleoi itu, dia timbul sombong, timbul dengki, hasud. Kenapa? Karena dibayang-bayangi oleh syaitan. Itu kalau di dalam diri manusia udah terkontaminasi hatinya, itu kan? Saya mau cerita, walaupun ini udah pernah disampaikan cerita ini. Dulu kita cerita Fir'aun melalui Quran. Gak pernah kita ke Mesir sampai hari ini, ya kan? Yang pertama memangnya duitnya nggak punya kan, anak sana. Sekarang kita gak usah jauh-jauh, tinggal lihat YouTube
Tinggal lihat di HP kita, cari klik Fir'aun ada, kelihatan wujudnya ada, ya kan? Terus jauh-jauh, nyata ini. Ini udah alamnya luar biasa, alam keterbukaan, nyata itu kan. Saya mau ceritanya, hampir 3.500 tahun yang lalu ya film itu udah. Wah, sudah jauh ya. Jadi begini, anak iblis atau baba Fir'aun, bahwasanya iblis pernah datang di markasnya Fir'aun, kerajaan. Ya, namanya iblis kan nggak bisa dilihat oleh manusia ya, pengawalnya ketat, nggak bisa datang. Iblis ya, kalau bisa ngeliat kita enak ya, datang. Faqar'a alaihil bab, dia ketok-ketok pintu, tok ya. Karena iblis nggak salam dia. Ya mana mungkin iblis salam. Iblis nggak salam, Fir'aun juga anti salam. Karena 11-12 kalau istilah kodam. Temennya. Faqar'a alaihil bab, dia ketok-ketok, tok. Oh lah, Fir'aun berkata, Fir'aun, man haza? Siapa di balik pintu? Siapa itu? Begitu ngomong siapa itu, qala iblis, lau kunta ilahan majahilta, kalau kamu Tuhan, kamu nggak bodoh seperti sekarang. Masa saya di belakang pintu kamu mau tahu? Ente bukan Tuhan. Gitu kata iblis. Ngomong tuh iblis sama dia, sama Fir'aun. Ya karena yang ngomong iblis, Fir'aun takut. Atau bukan takut sama temannya, nggak apa-apa, CS mah gitu ya, CS. Lau kunta ilahan majahilta, kalau kamu Tuhan masa kamu nggak tahu gitu kan? Kata iblis. Qala falamma dakhala, ketika iblis masuk, disuruh masuk. Qala li Fir'aun, itu berkata Fir'aun, ata'rifu fil ardi man huwa syarru minka? Fir'aun, tahukah kamu di dunia ini ada orang yang jahat, lebih jahat dari kamu? Agak Fir'aun. Ada orang jahat, lebih jahat dari Fir'aun. Padahal setahu iblis, Fir'aun paling jahat karena dia pernah menyembelih bayi sebanyak 12.000. Nyembelih bayi, potongin kayak ayam tuh, potongin. Laki-laki, bayi laki-laki ya potong ceret. Laki-laki potong ceret. 12.000 tuh bayi dipotong. Belum yang lain, belum tahu buat ingin menutupi kekuasaannya. Dia kira dia nggak mati kali ya, mempertahankan kekuasaan sampai tega membunuh bayi ya. 12.000 dipotongin tuh bayi kayak ayam. Fir'aun. Tahukah kamu Fir'aun, siapa di dunia ini yang paling jahat, lebih jahat dari kamu? Oh lah Fir'aun, man haza? Man huwa, siapa ya? Ya lu nggak tahu siapa ya? Apa kata iblis? Kata iblis gini, un. Maksudnya Fir'aun maksudnya. Kata iblis, yang paling jahat di dunia ini al-hasid, orang yang dengki. Gitu ngomongnya, Hasan. Wabil hasadi waqa'tu fi hadil mihnah, dengan sebab dengki ini aku terperosok di dalam lembah kehinaan. Jadi kita tahu nih ceritanya bahwa kejahatan itu yang paling jahat adalah dengki. Gitu. Ada orang yang bersaingnya nggak adil, udah nggak apa-apa. Pengen ngejatuhin orang lain, padahal yang orang itu baik, lugu, cakep, berhasil, sukses, dicintai masyarakat, diutik-utik aja, dikorek-korek aja kesalahannya, ya kan? Dengki itu, hasud itu, keberhasilannya diumpetin, nggak dikasih tahu. Ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Ada. Keberhasilan nggak dikasih tahu, disari kesalahan-kesalahannya, nggak jujur itu kan. Jadi kalau mana jujur fair ya terima, abang dia bener lah gitu kan. Kalau yang dia salah ya salah gitu kan. Ya saya mengatakan ke bapaknya, bapak bener ya bener lah gitu, keberhasilan gitu. Nah kena hasad. Jadi kalau orang hasad itu sesuatu yang baik di mata dia itu nggak bakal baik. Sebaliknya orang hasad jelek di temennya, kata kita jelek, dia demen aja, suka aja.
Kenapa? Yang begitu modelnya. Ini yang ngasih tahu setan iblis tuh. Ini yang ngasih tahu iblis. Baca kitabnya ada ya. Ini saya bukan cerita yang nggak jelas, ada kitabnya. Insyaallah. Jadi kalau kita istighfar, emang kadang-kadang ini hati kita ini emang luar biasa ini. Masih dapat dikotori oleh setan. Gedek aja. Benci aja gitu. Apalagi sama orang yang kita nggak sukain ya, bukan golongan kita gendek aja. Gendek aja gitu ya. Sebetulnya nggak begitu ya kan Bapak. Jadi kita belum, berarti kita ini belum lurus. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi kita kadang-kadang Qur'annya kita baca, tapi kadang-kadang Qur'annya kita singkirkan gitu kan ya. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW adalah makhluk manusia yang paling jujur dan jujur gitu. Itu Rasulullah. Nah kita pengen belajar jujur nih, jangan meleoy aja kita. Tahu meleoy tahu? Ya, tadi itu. Jadi kita tahunya itu iblis mengatakan bahwa yang paling jahat di dunia ini bukan kamu Firaun, tapi ada yang lebih jahat adalah orang hasud. Orang kalau udah hasud, masya Allah, ya kan? Nah itu. Orang Islam lagi berjuang di Palestina, ingin merdeka, banyak dibunuh, banyak dibantai, kena nggak demen tuh, dia bilang teroris. Ya, dia teroris dia bilang, bukan nggak bantu. Tuh, begitu kan? Gak aneh makanya kita ini. Ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mengena dalam diri kita. Ini bukan kita bukan menyinggung siapa-siapa atau mengorek siapa-siapa, kita secara pribadi atau personal, ya kan? Kita hayati. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang menguasai hati manusia, sabit qalbi, mantapkan hati saya ala dinik, dalam agamamu, supaya kita berjalan di agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kita singkat, Pak. Singkat nih, Pak. Benar. Singkat nih. Kapan lagi kalau sekarang kita nggak mantap? Apalagi kalau sekarang kita nggak betul-betul. Masya Allah.